Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas SD 3G dengan NIM 105401126724. Baik, di sini saya akan mulai mengajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Semangat dikit semua untuk mengikuti mata pelajaran Ibu. Baik, kalau semuanya semangat berarti sudah siap untuk mengikuti mata pelajarannya. Baik, sebelum masuk ke mata pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, sekarang untuk hari ini tuh kita akan belajar bahasa daerah, di mana materi kita itu memperkenalkan anggota keluarga kita menggunakan bahasa daerah, baik itu bahasa Bugis atau Makassar. Baik, jadi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, di antara kalian ada ndak yang pernah mendengar orang berbicara menggunakan bahasa daerah Bugis dan Makassar? Kalau ada boleh angkat tangannya. Nah, kalau tidak ada, sebentar Ibu akan jelaskan apa itu berbicara bahasa daerah Bugis dan Makassar dan seberapa penting berbicara menggunakan bahasa daerah Bugis dan Makassar itu. Baik, sekarang hari ini kita belajar tentang memperkenalkan anggota keluarga kita menggunakan bahasa daerah Bugis dan Makassar. Jadi Ibu akan memberikan contoh kosakata anggota keluarga dan sapaan sederhana. Jadi yang pertama itu kosakata anggota keluarga dalam bahasa Makassar, bahasa daerah Makassar. Jadi di mana yang pertama itu misalnya ayah, di mana ayah itu bahasa Makassarnya bapak atau ambo. Mungkin kalian pernah dengar. Nah, terus yang kedua itu ibu, di mana ibu dalam bahasa Makassar itu amma atau inak. Nah, kalau amma mungkin ada yang pernah dengar juga. Nah, terus yang ketiga itu contohnya kakak laki-laki atau dalam bahasa Makassarnya itu biasa disebut daeng. Nah, terus yang keempat di mana adik dalam bahasa Makassarnya itu biasa disebut ading. Nah, terus ada juga kakek. Nah, kakek ini dalam bahasa Makassarnya itu dado. Nah, terus selanjutnya nenek, di mana nenek dalam bahasa Makassar itu nenekka. Nah, terus selanjutnya ada paman, di mana paman dalam bahasa Makassar itu puak. Nah, terus selanjutnya ada bibi, di mana bibi ini dalam bahasa Makassar biasa disebut inakki. Nah, terus sekarang Ibu akan memberikan contoh sapaan sederhana. Contohnya selamat pagi. Nah, selamat pagi dalam bahasa Makassar itu assalamualaikum atau bajiki mae. Nah, mungkin anak-anak ada yang pernah dengar bahasa Makassarnya selamat pagi. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan. Nah, terus yang kedua Ibu akan memberikan contoh sapaan sederhana itu contohnya terima kasih, di mana terima kasih itu bahasa daerahnya terima kasih. Nah, terus ada juga sama-sama, di mana sama-sama ini bahasa daerahnya siapa-siapa. Nah, ada juga kata permisi. Nah, permisi ini dalam bahasa daerahnya bahasa Makassar itu ampuni ki. Nah, baik, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Ibu akan memberikan kalian contoh Aulia dan Rahma memperkenalkan anggota keluarganya dari foto yang dibawa. Contohnya itu foto anggota keluarganya ada bapak, ibu, atau kakak ataupun adik. Nah,
akan memberikan kalian tugas. Jadi sebentar kalian naik untuk mempresentasikan apa yang ibu sudah jelaskan tadi dan ibu berikan contoh. Nah baik, mungkin selanjutnya tanpa berlama-lama ibu mempersilahkan masing-masing dari kalian untuk mempresentasikan anggota keluarga kalian dalam bahasa daerah Bugis ataupun Makassar. Nah, baik. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan permainan, di mana permainan ini berjudul keluargaku, di mana kalian harus menyebutkan anggota keluarga tak. Nah, contohnya anggota ibu menyebutkan dalam bahasa Indonesianya, terus kalian menyebutkan dalam bahasa Bugis dan Makassar. Contohnya itu bapak. Jadi kalian harus menyebutkan bahasa daerahnya bapak itu apa. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ibu akan memberikan tugas, di mana tugas kalian itu menggambar, di mana tugas kalian itu menggambar atau mewarnai anggota keluarga kalian, kemudian mencocokkan namanya dalam bahasa daerah Bugis dan Makassar. Nah, terus tugas kedua ibu akan menyuruh kalian, memberikan kalian lembar kerja dan mencocokkan nama benda tersebut menggunakan bahasa daerah Bugis maupun bahasa daerah Makassar. Nah, baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya ibu akan menjelaskan pentingnya menggunakan bahasa daerah Bugis maupun bahasa daerah Makassar. Jadi kesimpulannya itu, menggunakan bahasa daerah di rumah itu sangat penting dan membanggakan bagi kita. Jadi bahasa daerah itu adalah bahasa ibu yang dimana sudah diajarkan dari sejak kita kecil oleh orang tua kita. Dengan berbicara bahasa daerah, kita ini bisa lebih dekat dengan anggota keluarga kita dan sopan kepada orang tua kita di rumah. Nah, jadi bahasa daerah ini juga merupakan warisan budaya. Jadi kalau kita rajin menggunakan, berarti kita ikut menjaga budaya agar tidak hilang. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum pulang, ada baiknya kita baca doa sebelum pulang dulu. Baik, doa selesai. Mungkin itu saja materi yang ibu sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.